Dalam hati ayahmu, Chen Qianghe adalah anaknya sendiri. Dia tidak pedulikan kau sebagai anak perempuannya. Apalagi aku. Aku tahu sampai sekarang dalam hati ayahmu tidak pernah memandang tinggi aku. Gadis kecil itu seperti hadiah dari Tuhan untukku. Dia membantuku memahami kunci yang sangat penting. Makanya, hal seperti ini tidak bisa disembunyikan. Jadi, meskipun kau berusaha untuk menyembunyikan, pasti ketahuan. Sebaiknya kau melangkah ke tempat yang bercahaya. Jadi Nona Yeng sudah kalah ya? Kasihan sekali. Hari ini rasanya agak pekat. Kami sudah memeriksa perjanjian penarikan saham kemarin. Tidak ada masalah dengan perjanjian ini. Tapi aku tidak mengerti kenapa kau menarik saham ketika semua berjalan dengan baik. Tanda tangan. Paman, dalam beberapa tahun terakhir, laba perusahaan yang Paman terima tidak sedikit juga kan? Karena perusahaan berkembang dengan sangat cepat. Kecuali Paman punya bisnis yang lainnya yang besar. Aku dan Qianghe tidak mungkin akan menghentikan Paman. Kalau tidak, aku akan memohon pada kalian. Tolonglah Paman, jangan paksa kami untuk melakukan tanda tangan. Kami harus membuat semuanya menjadi jelas. Meskipun kami setuju dengan penarikan sahammu, tapi masalahnya kan perjanjian ini penuh dengan ketidakstaraan, Paman. Kau harus menjamin dulu bahwa hak dan kepentinganmu tidak dirusak. Tapi apa ini? Apa ini adil untukmu? Aku tidak apa-apa. Aku puas. Waktu itu aku mengandalkan beberapa stan untuk investasi. Kupikir sepertinya aku mendapat keuntungan. Kalian berbeda, kalian bekerja keras selama ini. Dan aku hanya menjadi hambatan. Dari kata-kata Paman, sepertinya aku merasa Paman sudah menyalahkan kami. Paman itu bukan hambatan untuk kami. Kau jangan pura-pura. Di belakangku kau sering mengeluhkan. Paman salah paham terhadapku. Aku selalu menganggap kalau Paman adalah pilar perusahaan kami. Qianghe, katakan sesuatu pada Paman. Ayo tanda tangan. Aku tidak akan pergi kalau belum ditandatangani. Kalian tidak perlu kemana-mana. Jujur saja, aku ini sudah sangat tua. Aku tidak punya cukup tenaga untuk bekerja. Aku hanya ingin pensiun dan menikmati kehidupan yang nyaman. Ayolah. Oh, baiklah. Oh ya, kau bisa antar aku keluar. Iya, Paman. Halo. Aku Chen Qianghe. Tuan Fin? Kau di Yiwu? Kau sudah sampai Yiwu? 没想到您这么快就来了， Oh, he can 吓我一跳。 this 这个 can 果然 come 已经 so 把咱这 soon. 车间转变了，我发现是已经晚了。麻烦帮我翻一下啊，就是我们上一次谈到的这个合资建厂的这个事情。 How about the joint venture factory? I'm sorry, Chen. 对不起，陈先 Only 生。 the minority of our board of directors agreed because 小 of 部 China's 分 bright 同 future, 意， but the majority voted 大部 against 分 it. 都不同意。 So I came here myself to investigate, but I must say I'm quite disappointed. 明白明白。 For example, this is our premium product. 这个项目 You just can't produce it with your technology 按你 and 现 under 在技 these 术的 conditions. 生产条件是没有办法达到的。 For
老夏，怎么能不请客人喝茶？赶紧招呼。哎，请菲尔先生喝茶。来来来 Have some tea, please. This way. Kak. Paman, tolong katakan padaku yang sebenarnya. Alasan-alasan Paman untuk menarik saham itu kembali, ada apa? Aku ingin tahu maksud Paman yang sebenarnya. Dalam 2 hari ini, Xiaoku akan datang kemari untuk serah terima, sehingga dia bisa tenang menjaga anaknya di rumah. Aku sudah minta Ciyoku untuk beristirahat di rumah, tapi dia tidak mau, Paman. Kalau begitu minta Centakuang untuk pulang hari ini. Bilang saja aku yang minta. Centakuang harus pulang juga hari ini? Iya. Apa dia juga akan melahirkan? Sebenarnya rencana Paman ini apa sih? Aku butuh bantuan mereka. Aku sibuk untuk melakukannya sendiri. Bisnis besar apa, Paman? Ayo katakan padaku. Dengar ya. Jiang He mempercayai orang lain dengan gampangnya. Dan dia tidak punya hati yang waspada. Kau harus bantu dia. Jiang He, anak ini, berdiri di atas sehingga pandangannya jauh. Itu sebenarnya baik. Itu kelebihan dia. Tentu saja dia tahu itu. Tidak menyentuh tanah tidak baik. Dia sudah belajar terbang sebelum lari. Dia tidak seperti kau. Kau lebih berhati-hati. Apapun alasannya, kau harus bantu dia. Oh ya, mengenai mencari orang-orang kampung itu, aku selalu menyimpan rahasianya. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini, aku tidak mau Chen Jianghe sampai tahu. Kau boleh pergi sekarang. Aneh, ada sekumpulan wartawan datang ke rumahku. Ada apa itu? Oh ya, kenapa aku merasa ada yang memerintahkan mereka untuk berbuat begitu? Sebaiknya kau tidak usah sembunyi, itu bukan jalan terbaik. Oh ya, jadi bisakah kau mengajariku apa yang harus kulakukan? Kau salah, kau harus tanggung jawab. Itu baru namanya temanku. Setiap kali aku berbuat salah, ibuku pasti akan memukulku. Dan ayahku juga akan memukulku. Kau tidak bisa menghindari itu. Jadi maksudmu aku harus membiarkan mereka untuk memukuliku? Aku tidak bilang seperti itu. Kau harus mencari solusinya sendiri. Aku sudah muak dengan ibuku. Belakangan ini, dia selalu saja marah-marah kepadaku. Baiklah. Aku memutuskan untuk menanggungnya sendiri. Oh ya, tapi sejujurnya saja, aku tidak pernah menanggung tanggung jawab apapun dalam kehidupanku. Apa kau rasa aku bisa menanggungnya? Bisa, kau pasti bisa. Karena kau adalah kakekku. Di tubuhmu mengalir darah yang sama dengan ibuku. Kau ini anak kecil. Silakan. Please. Oh, 它挺久的哈。 You enjoy it, right? It's very delicious. 他说非常好喝。 Jangan pergi dulu. 菲恩先生， Miss Ting, 这是你刚才的 this brother. 药 You mean that before?
好，我给您变了魔术怎么样 You want to do the magic show for you? Magic? Yes. ？OK， Okay. Which one did I give you? 他说哪一个是他刚才给你的？ Did you make this just now? 他问你是刚做出来的吗这位呢是？This is 我们集团的这个技术专家 specialist 苟日新先生。 Dr. Go. 这是他刚才在我们两个人喝茶的这个时间呢，专门为您赶制的。 Rushing out for this product at the tea time. It's a special gift for you. Can I see the place where you made this? 我们可以看看生产这个产品地方吗？其实这个东西就是从你刚才在我们这个工厂转过的那些车间里面生产出来的。 Factory they made that. 但是我是想这样，实话讲， You want to 我们 let you know? 完全可以山寨你们的产品， He can copy your thing, 但是我们不愿意。 but he don't want that. 我们想做真正的精品， He won't make the 所以说 perfect stuff. 如果您对这个质量还比较 So 满 if 意， you 觉得接近你们的 the 标准的 quality 话， as you do, 我希望飞恩先生，能够重新考虑一下我们两方合资建厂的这个事情。 consider out the venture joint 那么 factory. 现在，我们就想请这个苟日新专家 So now 在他的带领之下，一起为我们重新参观你刚才走过的场。 to let Mr. Go to yours to 我去下厕所。 Let's go. Come on. Bahkan di sini binatang pun bisa menjadi ahli. How many specialists like you in this factory? 像您这样的专家还有多少？很多。 There are a bunch of guys like him. The Chinese are very smart. 中国人很聪明， We wish to cooperate. 我们可以合作。 走。 Tako sudah datang. Silakan kakak duluan. Silakan saja duluan. Ayo. Silakan. Kak, silakan. Ayo. Kau juga duluan. Ayo. Silakan Kak, silakan. Ini Kak, silakan. Sudah makan belum? Ayo silakan. Ayo silakan. Ini. Ya. Iya. Ya. Pak, 2 mantau dan 1 lauk ya. Untuk hari ini, peraturannya sudah diganti. Tidak ada batasan untuk makanan. Ayo makan saja. Jangan lupa ada makanan khusus untuk kalian. Ayo, makan saja sesukanya. Ayo silakan. Kau lihat kan? Ayo silakan. Ayo, ini untukmu. Ya, dia hebat. Iya. Iya. Ya, bagus itu. Selamat siang. Ya. Ayo, aku cobain ya. Enak. Ya, makan saja. Sekarang kan bebas, makan apa saja.
Makanannya memuaskan? Cukup puas. 2 hari ke depan ini, kita harus mulai bekerja. Dan kalian harus melatih para pekerja teknis. Kita perlu bersiap-siap untuk mendirikan pabrik patungan. Melatih mereka? Kenapa? Kau enggan melakukannya? Kenapa enggan untuk menjadi pelatih? Buat apa aku mempekerjakanmu? Keterampilan profesional kami masih oke. Nafsu makan juga oke. Iya, kita sudah menjadi pelatih. Makan. Ya. Aku menyuruh kalian mengawasi grup Ying. Bagaimana kalian mengawasinya? Mereka berencana untuk merayakan ulang tahun. Bagaimana dengan kita? Apa rencananya? Jawab. Tapi manajer, apa tema kita? Kenapa kau tanya padaku? Kalian semua pasti punya otak, kan? Kita akan perang habis-habisan dengan perusahaan Ying. Kalian mengerti? Iya. Aku tidak peduli apa temanya. Pokoknya pikirkan baik-baik tentang masalah itu. Aku cuma ingin acaraku lebih ramai dari acaranya. Tidak peduli berapapun biayanya, cari pemasoknya. Gampang kan? Kalian tidak bisa begitu? Iya, kami mengerti. Terus kenapa masih tanya tadi? Ayo kerja lagi. Iya, ayo kita mulai kerja. I'm afraid this is the fastest agreement we have ever signed. 飞恩先生说，这恐怕是他签过的最快协议了。啊，那你要跟飞恩先生讲一下，我们现在签的只不过是一个合作协议的草案。等将来您回国之后，我们再就具体的这个合作的细节做一个商议。Jen, I have one last question for you. Everyone knows about your current crisis. You're having a price war with a young group in Europe right now. What I need to know is, after at least how many months we can see benefits from the joint venture factory. There's an old saying in China. Distant waters cannot quench current thirsts. So why do you still insist on building this factory? 我们过去呢一直在打这个价格战啊。 We have been the war of 可以这么讲， price, 不管我们产品的质量 regardless of the 到底 quality 怎 of 么样， our products, 哪怕就是特 whether 别 it's 好， high or low. 但是在欧洲市场，实际上 In fact, 我们的这 our 个 company's 价格 only 低廉 competitiveness is low price. 都是我们唯一的一个竞 In 争 that 力， case, 所以我们的货就被像卖白菜一样卖来卖去，这一点是让我心里面蛮难过的一件事情。 very sad. 所以有一天我就 So 在 one 想， day I wondered 我说能不能通过 if I can work 和菲恩先生这个合作， with him 我向您学 to 习， learn more 我们在一 and 起 achieve more. 做品牌，我们在一起做出属于 We can all 我们的 work together. 真正的 We can make our 精 own 品。 high quality. In order to make premium products, you have to go through a very long and difficult progress. 做精品，你要经历一段非常痛苦的煎熬。值得。 Worth it. 谢谢 It's 你。 worth it. Kita sudah punya semua warna. Keterampilan anakku sangat bagus. Tentu saja. Ayah masih ingat tidak? Kaos kaki ayah yang robek dan kancing yang copot, semuanya aku yang Oh, tambah. pantas kau tidak keluar kamar. Ternyata begitu ya. Bagus, bagus. Ya, kau satu-satunya anak perempuanku. Setelah bayi dilahirkan nanti, kau jalani kehidupan yang baik dengan Takwang. Ya, ingat itu. Jangan ganggu anakmu. Bisnisku semuanya kuberikan pada kalian. Iya, aku tahu. Apa kau sudah menyampaikan pada Takwang mengenai yang kubicarakan? Oh, sudah. Aku bilang padanya, ayah menasihatinya untuk tidak melakukan bisnis yang beresiko. Lebih baik menjalani hidup yang dapat diandalkan. Aku sudah menyampaikan semuanya. Dia bilang apa soal penarikan saham? Dia akan menuruti keputusan yang baik. Kau bohong. Apa? Apa dia tidak ribut denganmu? Tidak.
membuat keributan. Halo? Baiklah, tunggu sebentar. Telepon untuk ayah. Iya. Iya. Oh, iya. Aku sudah tahu. Siapa yang telepon? Kau menginap saja di sini malam ini ya. Ayah mau keluar sebentar. Ya. Ayah? Ayah mau kemana? Biar aku temani. Tidak usah. Hei semuanya, sini. Izinkan aku memperkenalkan manajer yang kita yang terkenal ini. Halo, manajer yang. Ini Tuan Chow, dia adalah direktur pabrik hardware. Halo. Ini Tuan Wu, direktur pabrik perhiasan. Jadi kalian semua teman takwa. Iya, betul. Kalau begitu kalian jangan sungkan padaku. Oh iya betul, kita semua teman. Silakan duduk, ayo silakan. Iya, terima kasih. Biar aku beritahukan, manajer Yang orang yang sangat murah hati. Semuanya kita tutup pintunya dulu dan bicara perlahan-lahan ya. Sekarang katakan permintaan kalian di depan kami dan kita bicarakan secara baik-baik, oke? Iya. Aku tahu kekhawatiran kalian. Aku akan membayar yang sama seperti Chen Qianghe. Yang grup memiliki sejarah panjang, kami memiliki modal besar. Tidak seperti Yichu Group. Aku yakin bahwa kalian belum benar-benar mengetahui kesulitan yang dihadapinya sekarang. Chen Qianghe dan Liu Yuichu sekarang berusaha menekan harga diri. Tapi penjualan mereka di Eropa telah mengalami penurunan terus-menerus. Dan sudah hampir semua pangsa pasar telah direbut oleh manajer Yang. Aliran modal mereka hampir sepenuhnya berhenti. Banyak karyawan mereka sudah berhenti. Aku dan istriku telah menarik saham. Dan ayah mertuaku, ya tidak lama lagi akan menarik sahamnya juga. Dengar-dengar mereka mendirikan pabrik dengan orang Jerman. Iya, benar. Apa akan berhasil dengan mempertimbangkan kemampuan mereka? Iya, kalau memang ini benar, mereka hanya akan mendapatkan keuntungan setidaknya pada tahun depan. Dan tidak ada yang tahu apa akan bertahan sampai tahun depan. Iya, ini. Cukup bagus. Iya, lihatlah. Bagaimana? Kalian puas dengan penawaran harga dari manajer Yang? Iya. Iya. Ya, kami puas. Permisi Tuan, ada yang mencari Anda. Iya. Kalau begitu, teruskan pembicaraan kalian. Aku harus menemui seseorang. Iya. Baik, Silakan. Ya. Ayah? Ayah? Kenapa ayah ada di sini? Kau jangan berpikir mereka itu sehati denganmu. Jangan lupa mereka semua itu pelangganku. Apa yang kau lakukan di sini sampai tengah malam? Ayah, aku hanya ingin berbicara dengan mereka. Hanya bicara, katamu. Bicara apa? Sampai sekarang kau masih saja berbohong. Bicara apa? Apa yang ayah lakukan ini? Pukul saja aku. Kalau aku mati, Xiaoku akan membesarkan anaknya sendiri. Apa ayah tega? Lalu kenapa kau tega? Kau dan Qianghe itu bersaudara. Lalu kenapa kau mengkhianatinya? Saudara? Apa dia menganggapku saudara? Kalau dia menganggapku saudara, seharusnya dia menunjukku sebagai wakil manajer, bukan hanya sebagai kepala kantor. Selama ini, aku melayani keluarganya. Apa yang diberikan padaku? Apalagi Luo Yichu tidak memberikan kekuasaan apapun padaku. Dan Wang Su, apa ayah lihat bagaimana dia perlakukan aku? Kau ini manusia brengsek. Apa kau lupa di masa-masa awal, ketika tidak seorang pun mempedulikanmu? Aku masih belum memperhitungkan masalah ini karena ayah masih marah pada aku. Dulu ayah tidak izinkan Xiaoku untuk menikah denganku. Di dalam matamu hanya ada anak angkatmu, Chen Qianghe, iya kan? Apa ayah tahu kenapa aku bekerja begitu keras dan selalu memamerkannya? Karena aku ingin membuktikan kepada semua orang bahwa kau Chen Chunsui sudah salah dan aku layak mendapatkan cinta Xiaoku.
Tidak. Kau tidak pernah layak mendapatkan cintanya. Kau jauh lebih buruk dari Chen Qianghe. Akhirnya kau jujur juga. Inilah pemikiranmu yang sebenarnya, Ayah. Apa bisa disebut menarik balik saham? Malah dianggap menyumbangkan uang kepada anak angkatmu. Aku ini selalu waspada padamu. Kau ini orang yang tidak tahu terima kasih. Jadi begitu kau memandangku? Ya. Baiklah kalau begitu. Apa ke Paman Chin Sui? Mau apa kau? Bapak tua, kenapa kau begitu marah? Paman, apa Paman tidak ada keluhan terhadap Lu Yiju? Aku mendengar sedikit tentang keluhan kalian. Aku juga mengerti Chen Qianghe. Dia punya perasaan terhadap Anda. Dia akan menyimpan kata-kata Anda ke hatinya. Tapi yang tidak aku mengerti, kenapa belakangan ini Anda kehilangan kekuasaan di grup mereka? Lu Yichu orangnya menyimpan dendam. Aku rasa Anda lebih tahu dari aku. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Langsung saja. Aku ingin bekerja sama denganmu. Apa itu mungkin? Pasti kau tidak akan setuju kalau aku mengalahkan Chen Qianghe. Tapi bagaimana kalau aku ingin membantunya? Membantu dia? Perusahaannya memang sudah mau bangkrut. Tapi dia tidak mau kau mengetahui itu. Baik dari keuangan, keterampilan, dan kerjasama, dia tidak bisa menandingiku. Tindakan bunuh diri yang tidak masuk akal seperti itu tidak bisa dilakukan oleh Chen Qianghe. Kau bilang, siapa yang mendukung dia dari belakang untuk bersaing mati-matian denganku? Maksudmu Lu Yiju? Dia adalah orang yang menyimpan dendam. Kita berdua telah menyaksikannya. Yingsu, apa kau sudah tahu kelemahanmu jika dibandingkan dengan Lu Yiju? Dia itu memiliki temperamen buruk, tapi dia jujur dan lugas. Kalau kau licik, menganggap semua orang itu tolol. Chen Takuang tidak akan menghubungi kau lagi untuk kedepannya. Lupakan dia. Ibu angkatmu sekarang sudah mendapat fax ini. Yan, penjualan ini sudah cukup lumayan. Dari perjalananmu dengan Leon, setidaknya kau sudah berhasil memenangkan para distributor kita. Ibu angkat, tapi krisisnya masih ada. Fernando berencana mengadakan pesta koktail di rumah besarnya malam ini. Para distributor akan diundang ke sana. Leon bilang mungkin dia akan bertindak. Apa dia mengundang kalian berdua? Makanya aku merasa aneh. Halo? Kalau begitu kau harus lebih berhati-hati ya. Tenang saja ibu angkat, aku tahu. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan barang-barang kita. Pengiriman yang terlambat, aku bisa menundanya. Tidak terjadi apa-apa dengan barang-barang kita. Terima kasih ya Yenin. Sampai nanti. Sampai nanti ibu angkat. Mereka diundang ke pesta koktail. Pasti ada sesuatu yang tidak benar. Pesta koktailnya? Barang. Orang dari perusahaan pelayaran baru saja menelpon. Katanya kapal kita... Ada apa? menghadapi hujan badai. Sekarang tidak bisa dihubungi. Kabar buruk datang bersamaan. Jangan bilang pada Yan Yan.
Kenapa? Akan mengacaukan perhatiannya. Tapi kalau barang-barang tidak terkirim tepat waktu, apa yang akan dilakukan? Yang kita dengar hanyalah menghadapi hujan badai dan tidak bisa dihubungi. Tapi mungkin juga kapal itu berlayar seperti biasa dan akan tiba di pelabuhan tepat pada waktunya. Kalau tidak bisa dihubungi, bagaimana kau yakin kapal itu akan datang tepat waktu? Itu tidak mungkin, kan? Lalu bagaimana kau tahu kapal itu sudah menjadi masalah? Setidaknya kemungkinannya itu 50-50. Belum tentu. Yang kau katakan kemungkinan 0,01% dan yang aku katakan 99,99%. Chen Jiang, sepertinya sekarang gayamu itu sudah berubah. Bagaimana kau yakin kalau kemungkinannya adalah 99,99%? Sekarang kau itu seperti penjudi saja. Aku tidak ingin menjelaskan teori ini padamu. Aku sudah capek. Kali ini, percayalah padaku. Dan sebaiknya, sekarang kau pulang. Apalagi Chen Lu di rumah sendirian saat ini. Kau pulang saja, kau kan capek. Hari ini giliranku. Tapi ingat, besok kau harus mengantar Chen Lu ke sekolah. Tapi tolong kau jangan menelpon Yan. Yan, ada satu hal yang harus ibu beritahu padamu. Apa aku harus berpakaian seperti ini? Aku lebih suka gaya casual. Aku ganti saja ya. Jangan. Aku membutuhkan wanita yang seksi seperti dirimu ini. Jangan lupa, Xiuyan. Kita ke sana untuk menarik perhatian. Kau selalu memberiku masalah yang sulit. Karena aku tahu kau bisa menyelesaikannya. Sudahlah, jangan memuji aku lagi. Ceritakan tentang pesta malam ini. Aku tidak tahu apa-apa. Pesta koktail itu adalah sarana sosial yang biasa digunakan oleh keluarganya Fernando. Mereka menggunakan cara ini untuk memberitahu orang lain bahwa melakukan transaksi bisnis dengan mereka adalah memiliki status sosial, layak dipercayai. Dan semua orang yang diundang ke pestanya akan merasa sangat bangga. Memang sangat bangga. Tapi kita harus pastikan tidak mengungkapkan kelemahan kita. Itu saja. Apa kau pikir itu gampang? Fernando mengundang kita ke sana untuk memberitahu kita bahwa kita tidak setara. Kau orang Tiongkok dan aku Eropa. Selain ini, apalagi yang mungkin diumumkan? Aku juga tidak tahu. Aku takut dia punya kartu kemenangan di tangannya. Jangan takut. Aku yakin kita bisa menanganinya. Kita bicarakan apakah ada hal lain yang mungkin dia lakukan. Oh iya, Xiuyan, bisakah kita berhenti melaporkan segala sesuatu yang kita lakukan ke depannya? Lagi pula, aku pikir mereka hanya ingin tahu hasilnya, kan? Tidak bisa. Ya, baiklah. Dewiku yang cantik. Ayah, Kenapa kau tidur di sini? ibu di mana? Ayah dan ibumu harus bergantian tidur di perusahaan setiap hari dan mengambil shift malam. Lalu kapan kakek pulang ya? Aku takut kalau tidur sendirian. Kau bilang dirimu seorang pria, kan? Apa yang kau takutkan? Lagi pula ada baby Chow. Asal ayah tahu, aku tidak suka tidur dengannya. Jangan bicara begitu.
Apa kau menelpon kakakmu belakangan ini? Iya. Ceritakan. Dia bilang keadaan di situ itu sangat sulit. Dia juga akan mencari cara untuk warga situ menghasilkan uang. Kalau memang begitu, orang tua Xiaoyu tidak akan meninggal. Xiaoyu itu siapa? Dia mengadopsi seorang gadis. Kakakmu mengadopsi seorang gadis? Iya. Tidurlah. Apa yang kita lakukan? Badannya panas sekali. Di mana ada obat? Semuanya tertimbun lumpur. Dokter di mana? Pergi menyelamatkan diri. Kita harus bertindak, dia sangat panas. Kau kan tahu jalannya. Aku tidak bisa menyetir di malam hari. Rumah sakit terdekat di mana? Mana ada rumah sakit di sini? Hanya ada klinik pedesaan. Klinik juga tidak apa-apa. Tapi sangat jauh dari sini. Harus melewati gunung itu. Dan masih harus berjalan lebih dari 2 mil. Ayo kita berangkat segera. Gunung itu tinggi dan curang. Kau bisa mendakinya. Sudah, ayo jalan Pak Kepala Kampung. Baiklah. Aku akan ambil tali. Ayo, kita seberang sungai. Tanjakannya terlalu curam di sini. Barusan terjadi semburan lumpur. Jalannya juga licin. Pergilah carikan 2 orang lagi. Kepala Kampung, anak ini panas sekali. Tidak ada waktu lagi. Begini saja, sekarang naiklah. Tarik kami dengan tali. Pemimpin, kau... Aku sudah bilang jangan panggil aku pemimpin. Panggil saja Junior. Ya, baiklah Junior. Ayo, berikan anak itu padaku. Aku akan menggendongnya dari belakang. Ayo. Kakiku lebih kuat darimu. Ayo, sekarang naiklah. Baiklah. Tunggu di sini. Ayo silakan. Ya, silakan menikmati ya. Coba lihat. Biar aku lihat. Oh ya. Sepertinya bagus. Halo. Selamat siang. Wow. Ini adalah investasi yang cukup bagus. Baiklah. Ini pasti Nona Xiu, wanita misterius dari Tiongkok. Senang bertemu denganmu. Aku tidak tahu apa kau pandai ilmu sihir timur yang kau punya. Karena kedatanganmu di sini membuat orang-orang terpana. Kalau begitu, lebih baik kau berhati-hati. Itu pasti. Maaf, aku permisi dulu. Hai, sudah lama kita tidak bertemu. Jadi, wanita itu yang telah membantumu membalikan situasi ini?
Oh dengar, identitas seseorang itu tidak akan bisa kita ubah hanya dengan beberapa bahasa. Kau mengerti kan apa maksudku? Mengerti? Baiklah kalau begitu. Itu adalah temanku. Halo Leon. Hai. Hanya saja aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Fernando. Xian, aku mendapatkan informasi. Fernando sedang mengadakan pertemuan tertutup di lantai atas dengan tamu Afrika Utara dan Asia Tenggara.